Kabar Nia Janiati menggadaikan rumah mewahnya di kawasan Kemang seharga 3,5 miliar menarik perhatian mantan suaminya Farhad Abbas. Diakui Farhad, rumah yang digadai Nia secara diam-diam tersebut adalah separuh bagian dari unit rumah yang kini ditempati oleh Farhad, yang beberapa tahun lalu sudah dibelah untuk dibagikan kepada Nia dan putrinya. Farhad mengaku bahwa atas tindakan Nia yang menggadai secara diam-diam tersebut, ia sendiri selaku mantan suami telah menegurnya. Lantas, apa yang membuat Nia Janiati menggadai rumahnya jauh di bawah harga rumah tersebut? Nia nggak ada sedikit ini, ada persoalan sedikit karena saya dapat informasi dia menggadaikan rumah yang samping itu. Saya tegur gitu kan. Kalau resminya mau ke rentenir kan, tapi dia bilang bukan urusan saya lagi, sudah berpisah dan dibagi ya, bukan masalah itu. Cuma kan saya yang rapiin. Katanya kan buat anak, kenapa buat nikmati, buat bisnis gitu kan. Saya lebih ikhlas kalau dia jual habisin itu tidak masalah daripada dia terbelit utang di rentenir dan harus bayar bunga, akhirnya dia nggak menikmati apa-apa. Saya dapat tahu dari orang juga. Saya cuma turut prihatin gitu. Harusnya Nia waktu berkonsultasi dan bertukar pikiran dengan saya. Tapi kayaknya diam-diam gitu. Saya juga dapat informasi dari orang lain sehingga ketika saya bertanya, dia jawabannya sih ini bukan urusan saya lagi dan ya bukan persoalan itu gitu. Kalau kamu jual itu rumah seharga maksimal, kamu nikmati aja, saya masih seneng gitu. Tapi kalau sudah dikasih ke rentenir, kemudian ada bunga, deposit, penalti dan lain sebagainya, itu kan bisa harganya dia pasti menandatangani surat akte jual beli gitu. Akhirnya nanti Nia Janiati bukannya malah untung malah buntung, dia hanya bilang ya kalau bukan urusan ya urusan saya lah. Karena rumah itu yang bangun saya, yang perbaiki saya, waktu dibelah pun tetap saya menyelesaikan. Kalau saya tahu dia hanya untuk dijual dan tidak tinggal di situ ya buat apa saya perbaiki? Harusnya kan dia menghargai gitu bahwa itu adalah rumah impian punya anak gitu. Digadaikan, dia akui kok itu. Kurang lebih 3,5 miliar. Kalau informasi sih ya buat bisnis dengan teman yang jual tanah, bukan. Tapi saya nggak tahu juga ya, takutnya salah informasi itu kan. Dari Oktober kemarin kalau nggak salah, tahun lalu. Kalau 10, 11, 12, 1, 2, 3. Nah sebulan lagi kan 6 bulan itu kan. Itu katanya 3,5 miliar 6 bulan. Terus uang penaltinya dengan diskonto dan denda-denda lainnya, bunga itu 25% dipotong di muka. Berarti dia nggak terima 3,5 dong. Berarti kita potong 850 yang kurang 2,5 2,650 miliar. Aksi Nia menggadai rumah mewahnya secara diam-diam diakui Farhad Abbas membuat dirinya kecewa dan kesal. Selain karena usahanya untuk mempengaruhi Nia agar tidak menggadai sia-sia, juga karena dalam urusan gadai tersebut, Nia menurut pengakuan Farhad hanya mendapatkan 2,6 miliar dari total yang seharusnya 3,5 miliar rupiah. Oh ya, beberapa waktu saya sempat kesel, saya sempat WA Nia dan saya bilang, itu maksudnya apa? Kamu nggak merugi gitu. Masa harus kehilangan 25% di muka? Jadi berarti kalau dia utang 3 miliar harus potong bunga dan lain sebagainya diskonto kurang lebih 850 juta. Berarti dia cuma terima 2,6 gitu. Nah kemana uangnya? Saya udah ingat, saya udah ancam-ancam juga. Saya bilang, kamu ingat ya omongan saya ya? Saya bilang. Dia nggak mau dengar gitu. Dia hanya di mimpi dia temannya bisa mengembalikan dengan keuntungan. Kita lihat dulu. Tapi yang jelas bulan lalu udah ada orang bahwa Nia butuh lagi 6 miliar. 6 miliar ini adalah untuk menutupi utangnya, kemudian orangnya mau, kalau kebetulan kawan saya, sahabat saya, gitu. Sempat saya antar ke rumah. Ya kalau saya lihat akhirnya dia agak keteter. Bahkan kemarin ada orang datang ke rumah, mau lihat lagi rumah, katanya mau digadaikan lagi 6 miliar. Berarti dia mau menutupi utang yang 3,5 miliar itu. Selain pengakuan Farhad Abbas bahwa mantan istrinya Nia Janiati menggadaikan rumah mewahnya seharga 3,5 miliar, terungkap pula pengakuan Farhad bahwa kini dirinya tidak lagi berkomunikasi dengan Nia.
Farhad mengaku selama ini ia berusaha menghubungi Nia dengan berbagai cara. Namun, tidak ada respon sedikit pun dari sang mantan istri. Demikian juga dalam urusan gadai rumah. Komunikasi yang berusaha dibangun oleh Farhad tak digubris oleh Nia. Nggak ada, kan ya dia merasa itu milik dia sendiri, katanya milik anak, ya kan? Kenapa milik dia kan kira-kira begitu ya. Kalau memang dia menghargai atau dia sayang anak, harusnya biar anak yang nikmati, bukan orang lain yang tidak bertanggung jawab yang menikmati kan kira-kira. Nggak mau ngomong, saya udah tahu pasti itu bisnis tanahnya, teman-temannya udah bilang kok. Nggak tahu orang punya kasus di Polda, kemudian bisa terjual kalau selesai perkara itu di Polda, kemudian harus bayar 1,5 miliar dan orang itu udah pernah ketemu saya ngobrol, cuman sayang aja gitu kan, katanya orang kaya, kalau orang kaya kan nggak begitu kan kira-kira. Siapa saya? Ke WA bisa kalau anak, cuman semenjak ada saya tanya dia nggak bisa jawab, dia agak takut-takut menjawab WA saya gitu.